Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Semoga semua bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan oleh Allah SWT. Meskipun masih dalam suasana Ramadan, kita tetap semangat dalam belajar ya, selalu membuat atau melakukan hal-hal yang baik ya, supaya puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran tematik? Kalau sudah siap, dibuka dulu bukunya. Kita akan belajar di tema 9, yaitu lingkungan sahabat kita. Dibuka bukunya di halaman 98. Masih di subtema 1, benda tunggal dan campuran, di pembelajaran ketiga dan keempat. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, ketika kalian nanti setelah mempelajarin pembelajaran hari ini, ustazah mengharapkan kalian dapat menjelaskan letak astronomi wilayah Indonesia, dapat menentukan garis lintang dan garis bujur suatu wilayah. Yang ketiga, dapat menentukan kenampakan alam wilayah Indonesia. Yang keempat, dapat menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Yang kelima, dapat menjelaskan jenis-jenis iklan media cetak. Yang keenam, dapat menyajikan hasil kesimpulan isi teks iklan pada media cetak. Dan yang terakhir, dapat mengaplikasikan kandungan Al-Quran surah Ali Imran ayat 103. Di dalam surah Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau di masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Nah, di sini sudah jelas kita tidak boleh bercerai-berai, bermusuhan. Ini sesuai dengan pembelajaran yang akan kita pelajarin hari ini, yaitu selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, menjelaskan garis lintang dan garis bujur suatu daerah. Letak suatu wilayah dapat ditentukan dengan menggunakan letak astronominya. Nah, letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang pada peta. Garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Garis bujur berfungsi untuk menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Setiap jarak 15 derajat ke arah bujur timur atau barat akan menunjukkan selisih waktu selama 1 jam atau 60 menit ya. Kita bisa melihatnya di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah bagian barat, wilayah bagian tengah, dan wilayah bagian timur. Perbedaan setiap wilayah adalah 1 jam. Oke. Garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi.
Garis lintang berfungsi untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi seperti tropis, subtropis, sedang, dan kutub. Di Indonesia itu memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Wilayah tropis mendapat sinar matahari sepanjang tahun sehingga dapat selalu ditanami tumbuhan. Kondisi lingkungan seperti inilah yang sangat baik untuk kehidupan berbagai jenis makhluk hidup, ya. Jadi, letak astronomis Indonesia itu terletak pada garis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa atau biasa disebut dengan ekuator adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi 2 belahan, yaitu bumi bagian utara dan selatan. Nah, di sini kalian bisa melihatnya mana yang merupakan garis bujur dan mana yang merupakan garis lintang. Karena wilayah Indonesia itu sangat strategis, sehingga kenampakan alam di Indonesia itu juga berbagai macam, ya. Wilayah Indonesia terdiri dari kenampakan alam yang beragam. Kenampakan alam adalah segala hal peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Kenampakan alam tersebar di wilayah perairan dan juga di wilayah daratan. Nah, sekarang contoh kenampakan alam di wilayah perairan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah laut. Laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan yang satu dengan lainnya. Pulau-pulau di Indonesia itu dikelilingi oleh laut yang luas. Terdapat juga laut sempit di antara 2 pulau yang disebut dengan selat. Misalnya Selat Sunda yang berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Laut dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat mencari ikan, olahraga air, serta sarana transportasi antar pulau. Yang kedua adalah sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Aliran sungai itu mengalir dari hulu ke hilir atau muara. Sungai biasanya dimanfaatkan untuk irigasi lahan pertanian, pertambakan, dan sarana olahraga. Yang ketiga yaitu danau. Danau adalah cekungan luas yang digenangi air. Danau alami terbentuk melalui 2 cara, yaitu akibat pergeseran dasar bumi atau kawah gunung yang terisi oleh air hujan. Danau dapat dimanfaatkan sebagai sarana olahraga dan budidaya ikan tawar. Untuk kenampakan alam di daratan atau di wilayah dataran adalah sebagai berikut. Contohnya, yang pertama yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran luas yang memiliki ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Karena udaranya yang sejuk, sehingga dataran tinggi ini dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan dan tempat objek wisata. Selain itu juga dataran tinggi dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan teh. Yang kedua yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan tanah luas yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah memiliki ketinggian yang merata sehingga memudahkan masyarakat untuk beraktivitas. Oleh karena itu, dataran rendah biasanya dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan perindustrian.
Yang ketiga, contoh penampakan alam yang ada di daratan adalah pantai. Pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan lautan. Pantai memiliki tanah yang landai dan berupa pasir. Akan tetapi, ada juga pantai yang berupa tebing terjal dan curam. Di Indonesia memiliki banyak wilayah pantai karena merupakan negara kepulauan. Pantai biasanya dimanfaatkan sebagai objek wisata, tambak garam, pemukiman nelayan, ataupun pelabuhan. Itu adalah contoh dari penampakan alam di wilayah perairan dan di wilayah dataran. Nah, karena wilayah Indonesia yang sangat strategis itu, sehingga banyak sekali warga asing ingin menguasai wilayah Indonesia, sehingga kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Peristiwa Sumpah Pemuda, masih ingat ya, mengajarkan kepada kita agar memiliki semangat persatuan tanpa melihat perbedaan untuk mencapai cita-cita yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Tujuan negara Indonesia setelah merdeka adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut merupakan sikap yang dapat kita kembangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, mengembangkan sikap saling menghargai, tidak mendahulukan kepentingan kelompok, ras, dan suku di atas kepentingan negara, memiliki sikap toleransi, mengembangkan rasa nasionalisme, dan kesadaran sosial. Menjaga persatuan dan kesatuan. Sikap menjaga persatuan dan kesatuan dapat kita lakukan dimanapun kita berada, baik dalam keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, kita dapat selalu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Berikut adalah manfaat lain dari menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama, menumbuhkan sikap saling menghargai, menghindari perselisihan dan permusuhan, menjalin kerjasama antar warga seperti dalam kehidupan gotong royong, menumbuhkan rasa toleransi antar warga masyarakat, membiasakan saling membantu atau tolong-menolong antar warga. Nah, untuk menjaga persatuan dan kesatuan, kita sering melihatnya atau pemerintah sering menghimbau kepada masyarakat dalam bentuk sebuah pemberitahuan yang ada di media cetak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis iklan dalam media cetak. Di semester pertama kita sudah belajar ya. Berdasarkan fungsinya, iklan dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu iklan pemberitahuan. Yang kedua, iklan undangan. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Yang keempat, iklan permintaan. Dan yang kelima adalah iklan penawaran. Iklan pemberitahuan bertujuan untuk memberitahukan informasi kepada masyarakat. Contohnya, iklan pemberitahuan dibukanya suatu usaha. Iklan undangan berisi ajakan untuk menghadiri suatu acara. Contohnya, iklan Festival Kuliner Nusantara. Iklan layanan masyarakat bertujuan untuk mengikuti imbauan kepada masyarakat. Contohnya, selalu mentaati protokol kesehatan, iklan hemat listrik. Iklan permintaan yaitu berisi permintaan akan sesuatu. Contohnya, iklan lowongan pekerjaan. Iklan penawaran bertujuan untuk menawarkan suatu produk, baik barang maupun jasa. Misalnya, iklan produk dan bimbingan belajar. Ini adalah contoh-contoh iklan yang berada di media cetak, seperti yang berada di koran, majalah, ataupun tabloid. Nah, selain berdasarkan fungsinya, iklan juga dibedakan berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu iklan baris.
Yang kedua yaitu iklan kolom. Iklan baris adalah jenis iklan ini disajikan dalam beberapa baris saja. Ciri-ciri iklan baris yaitu bahasa yang digunakan singkat, padat, jelas, serta dapat menarik perhatian masyarakat. Iklan kolom memanfaatkan beberapa bagian kolom dalam surat kabar. Ciri-ciri iklan kolom yaitu informasi yang disampaikan terletak dalam kolom-kolom, berisi penjelasan tentang produk yang ditawarkan lebih rinci dibandingkan dengan iklan baris. Nah, sekarang menyajikan hasil kesimpulan isi teks iklan media cetak. Berdasarkan isinya, iklan harus memenuhi syarat-syarat, antara lain yang pertama, menyampaikan iklan harus objektif dan jujur. Yang kedua, deskripsi singkat, jelas, dan mudah dipahami. Ketiga, iklan tidak menyinggung pihak lain. Yang keempat, menarik perhatian masyarakat. Ini adalah contoh iklan di media cetak, di koran ataupun di majalah. Nah, sekarang pembelajaran untuk hari ini Ustazah akhirin. Semoga kalian dapat memahaminya apa yang Ustazah sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti di lain hari atau di lain kesempatan. Kita akhirin dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi hari ini. Tetap semangat dan selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.